Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan era pemerintahan Jokowi, divonis bersalah dalam kasus impor gula. Tapi kini, satu fakta mengejutkan mengubah segalanya. Mantan Presiden Jokowi sendiri mengakui, ia yang memberi perintah. Lalu kenapa Tom Lembong yang dikorbankan? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kriminalisasi ini? Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015 sampai 2016. Salah satu kebijakan yang ia jalankan adalah impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih, bekerja sama dengan pihak swasta. Tapi belakangan, kebijakan ini justru berujung bencana hukum. Tom Lembong dituduh menyalahgunakan wewenang, ditetapkan sebagai tersangka, lalu divonis bersalah. Ia dicap pelanggar hukum, bahkan sempat mendekam di tahanan. Namun sejak awal Lembong bersikukuh, ia hanya menjalankan perintah Presiden Jokowi. Perintah resmi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Kini, publik dibuat terkejut. Jokowi akhirnya mengakui bahwa kebijakan impor gula memang atas perintahnya. Pengakuan itu disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Artinya semua dakwaan kepada Tom Lembong sejak awal gugur. Ia tidak melanggar hukum, ia hanya menjalankan tugas negara. Lalu pertanyaannya, mengapa pengakuan ini datang setelah Lembong dihukum? Dan yang lebih gila, mengapa dalam persidangan, jaksa dan hakim mengabaikan fakta penting ini? Managing Director PEPS, Antony Budiawan, dengan tegas menyebut ini sebagai kriminalisasi nyata. Ia berkata, ini bukan isapan jempol, ini bukan ilusi. Ini fakta bahwa Tom Lembong dikriminalisasi oleh sistem hukum yang korup. Berkali-kali Tom Lembong memohon agar Jokowi dihadirkan sebagai saksi kunci dalam sidang. Tapi jaksa menolak. Hakim menutup mata. Jokowi diam 1000 bahasa. Semua pihak seperti sepakat untuk membiarkan Tom Lembong jatuh sendiri. Dan itu mengarah pada satu dugaan serius, mufakat jahat. Antony Budiawan menyebut bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus turun tangan. Tidak cukup hanya menghapus vonis Lembong. Ini soal keadilan, soal integritas hukum. Semua yang terlibat harus diperiksa. Pertama, jaksa yang menolak fakta. Kedua, hakim yang tutup mata. Ketiga, BPKP yang mengaudit dengan standar ganda keempat. Jokowi sendiri sebagai pemberi perintah yang bungkam selama proses hukum berjalan. Abolisi dari Presiden Prabowo menyelamatkan Tom Lembong, ya. Tapi abolisi bukan jawaban dari rusaknya sistem hukum. Jika hari ini seorang menteri bisa dikorbankan untuk menjalankan perintah negara, besok siapa lagi yang akan jadi tumbal? Apakah ini cara rezim menyembunyikan kebusukan di balik legalitas formal? Skandal ini bukan hanya soal satu orang. Ini soal bagaimana hukum bisa dijadikan alat politik, soal bagaimana sistem bisa bekerja layaknya mafia. Maka hari ini rakyat berhak bersuara. Periksa jaksa, periksa hakim, dan periksa Jokowi. Jangan biarkan keadilan dikubur diam-diam. Jika kamu peduli pada keadilan dan nasib bangsa ini, berikan komentarmu, share, like, dan subscribe sekarang juga agar channel ini dapat tumbuh menyampaikan sikap dan kritik publik agar Indonesia menjadi lebih baik.